Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Halo bosku, kembali lagi di Market Outlook bulan Maret 2025. Nah, pada bulan ini bosku, Donald Trump tampaknya mulai memperlihatkan taringnya nih bosku. Kenapa demikian? Yuk kita bahas selengkapnya di Monthly Outlook bulan Maret 2025 bersama saya Arinda Izati Hafia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, untuk memulai monthly outlook seperti biasa kita mulai dari Amerika Serikat nih bosku, di mana Donald Trump telah memberlakukan tarif sebesar 25% kepada Kanada dan juga Meksiko serta 20% bagi Tiongkok. Nah, tentu penetapan tarif ini akan berdampak pada perekonomian negara-negara tersebut. Nah, tak terkecuali Amerika Serikat nih bosku, di mana kami memprediksi kebijakan ini terlalu ketat, maka tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat akan mengalami resesi di tahun ini nih bosku. Nah, oleh karenanya beberapa data perekonomian di bulan ini menjadi pedoman nih bagi para pelaku pasar untuk melihat nih bagaimana sih perkembangan perekonomian di Amerika Serikat. Nah, yang pertama, hingga video ini dibuat tanggal 12 Maret 2025, kami memproyeksikan inflasi Amerika Serikat akan mengalami penurunan dari sebelumnya 3% menjadi 2,9% secara year on year dan juga menurun secara bulanan dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,3%. Nah, tentu kemungkinan penurunan inflasi ini akan semakin memperbesar probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga The Fed pada tahun ini nih bosku. Namun dengan ketidakpastian perekonomian dan juga ketidakpastian kebijakan Donald Trump, kami memperkirakan The Fed pada tanggal 20 Maret 2025 nanti tetap mempertahankan tingkat suku bunganya pada level 4,5% nih bosku. Long time ago. Here's your drink, sir. Thank you. Nah, setelah kita membahas Amerika Serikat, kita beralih nih bosku ke Eropa. Nah, di Eropa ada kabar baik di bosku, di mana mata uang euro mengalami penguatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Jerman yang melonggarkan aturan utang dan juga meningkatkan belanja infrastruktur. Nah, selain itu, beberapa waktu lalu Bank Sentral Eropa telah memangkas tingkat suku bunganya nih bosku. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomiannya yang telah menunjukkan pelemahan inflasi yang signifikan. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, akan tetapi nih bosku, yang kami khawatirkan adalah meningkatnya tensi perang dagang nih antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa yang berpotensi diberlakukannya peningkatan tarif untuk sektor otomotif dan juga manufaktur. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Tentu ini akan berpotensi meningkatkan inflasi Uni Eropa sendiri nih bosku. Nah, setelah kita berkeliling ke Amerika Serikat dan Eropa, kita kembali lagi ke Asia nih bosku. Yang pertama, kita akan membahas Tiongkok nih, di mana pada National People Congress, Tiongkok tetap mempertahankan target pertumbuhan perekonomiannya sebesar 5% di tahun ini. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah Tiongkok menetapkan defisit anggaran sebesar 4% dari PDB dan juga mengeluarkan obligasi pemerintah pusat sebesar 2 triliun renminbi. In fact, I think we should counter sue for everything Plankton owns. Hal ini dilakukan untuk melawan berbagai dinamika perang dagang antar Amerika Serikat di bosku. Nah, akan tetapi kami melihat jika kebijakan tarif yang sekarang 20% menjadi 60%, tentu akan berdampak pada penurunan perekonomian Tiongkok sebesar 2%. Pada bulan ini, beberapa data perekonomian perlu disimak nih bosku, di mana 1 year loan prime rate tetap berada di level 3,1% dan juga 5 year loan prime rate tetap di level 3,6%. Nah, sikap wait and see pemerintah Tiongkok ini menyusul dengan berbagai dinamika atau ketidakpastian kebijakan dari Donald Trump itu sendiri. Sudah ada sesuatu yang kau lihat? Aku butuh kacamata.
Dari Tiongkok kita beralih ke Jepang nih bosku, di mana Jepang ini sedang berusaha untuk mencapai target inflasinya sebesar 2%. Beberapa hal dilakukan oleh pemerintah Jepang, yaitu subsidi pangan dan juga subsidi energi nih bosku di tengah kenaikan harga pangan dan juga energi tersebut. Nah, sebelumnya Bank Sentral Jepang memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,5%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang cukup optimis bahwa inflasinya akan mencapai target di 2%. Akan tetapi kekhawatiran tetap menghantui nih bosku, di mana kebijakan tarif Trump juga akan menjadi momok bagi Jepang, di mana Jepang sendiri sangat bergantung pada ekspor. Nah, apabila kebijakan tarif diberlakukan kepada Jepang, maka perekonomian Jepang otomatis akan terkontraksi cukup dalam. Nah, setelah kita berkeliling nih bosku, kita kembali lagi ke Indonesia, di mana IHSG selama 10 tahun terakhir pada bulan Maret mencatatkan penurunan yang signifikan, dengan rata-rata penurunan sebesar minus 1,88%. Dan probabilitas penurunan sebesar 50%. Tapi kita jalanin aja, Purbalingga gitu, woy, pura-pura bahagia padahal enggak. Nah, pada bulan ini tampaknya perekonomian dalam negeri akan mengalami banyak kontraksi, di mana banyak kebijakan kontroversial yang menimbulkan keresahan nih bosku. Yang pertama mungkin efisiensi anggaran yang menyebabkan penundaan pengangkatan CPNS, yang tentu berdampak pada peningkatan pengangguran. Aku menunggu lama sekali. Kau tidak apa-apa, kawan? Ya, iya. Aku tidak apa-apa. Lalu yang kedua, implementasi Cortex yang kurang maksimal sehingga berpotensi menurunkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga, kebijakan THR bagi mitra ojek online yang tentu akan semakin menekankan beban bagi perusahaan ride-hailing yang sampai saat ini masih mencatatkan kerugian. Alamak, duit nih. Lalu yang keempat, rencana perubahan tarif royalti bagi perusahaan minerba yang tentu akan menekan kinerja perusahaan pertambangan. Nah, namun kami masih memiliki outlook positif nih untuk sektor retail dan consumer, di mana kedua sektor ini akan terdukung oleh peningkatan permintaan di saat Ramadan dan juga Lebaran nih bosku. Nah, untuk bulan ini yang paling dinanti-nanti oleh para investor adalah pengumuman tingkat suku bunga Bank Indonesia yang kami perkirakan tetap pada level 5,75%. Hal ini kami perkirakan akan dilakukan oleh Bank Indonesia mengingat besarnya ketidakpastian perekonomian global dan juga masih besarnya ketidakpastian perekonomian global dan juga kebijakan fiskal yang masih mengundang kontroversi. Hancur. Nah, untuk bulan ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas di level support dan resisten 6.400 sampai 6.700 nih bosku. Nah, itu dia bosku monthly outlook untuk bulan Maret 2025 ini. Nah, kami harap monthly outlook kali ini bisa memberikan insight untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, terima kasih bosku telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioner sekuritas channel di Indonesia.